Selamat sore, Bapak Ibu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di Sibinar, webinar buku pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, episode 8, ngobrol seru buku teks utama dasar-dasar teknik mesin kelas 10 untuk jenjang SMK dan MAK. SMK bisa, SMK hebat. Perkenalkan, saya Irma Afrianti dari Pusat Perbukuan yang akan memandu webinar sore pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya ditemani oleh rekan-rekan tim teknis Pusat Perbukuan yang akan membantu jalannya webinar kali ini. Baik, Bapak Ibu, pada webinar sore hari ini telah hadir juga bersama saya, Kepala Pusat Perbukuan, Bapak Supriyatno, dan juga dua narasumber pembicara yang luar biasa, yaitu narasumber pertama Pak Taufik Damarjati, beliau pengembang kurikulum dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Narasumber kedua Pak Ahya Alimuddin, salah satu penulis buku teks utama dasar-dasar teknik mesin kelas 10. Serta tentunya Bapak Ibu kawan SMK dan Sobat CB peserta webinar yang berbahagia. Selanjutnya saya akan menyampaikan susunan acara pada webinar sore hari ini. Pertama, sambutan dari Bapak Supriyatno selaku Kepala Pusat Perbukuan. Kedua, sesi bincang buku dasar-dasar teknik mesin kelas 10 bersama Pak Taufik Damarjati dan Pak Ahya Alimuddin. Kemudian sesi ketiga kita buka diskusi tanya-jawab. Baik, Bapak Ibu kawan SMK yang berbahagia, penyelenggaraan webinar buku pendidikan Kemendikbudristek ini bertujuan untuk memperkenalkan buku pendidikan terbitan Kemendikbudristek, kemudian mensosialisasikan kebijakan terbaru dan perkembangan dalam bidang buku pendidikan, serta memfasilitasi diskusi antar pengguna dan penulis mengenai cara-cara efektif menggunakan buku pendidikan dalam proses belajar mengajar. Baik, Bapak dan Ibu kawan SMK, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi kelancaran webinar ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar acara webinar ini dapat berjalan hikmat, lancar, serta bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, melangkah pada segmen pertama, Bapak Ibu, yaitu sambutan dari Kepala Pusat Perbukuan, Bapak Supriyatno, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini. Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Ahya Alimuddin selaku penulis buku dan juga Mas Taufik selaku pengembang capaian pembelajaran dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, serta Bapak Ibu peserta webinar untuk episode yang ke-8 ini. Bapak dan Ibu sekalian, salah satu tugas dan fungsi Pusat Perbukuan adalah melakukan penyusunan, pengembangan, dan penilaian buku teks pelajaran, termasuk buku-buku untuk sekolah menengah kejuruan. Bapak dan Ibu sekalian, penyusunan buku teks pelajaran untuk SMK ini telah dilakukan baik untuk fase E maupun fase F, yang merupakan program dan konsentrasi keahlian bagi anak-anak kita di SMK. Bapak dan Ibu sekalian, selain itu, Pusat Perbukuan juga telah melakukan penilaian buku dari para penerbit swasta dalam usaha untuk bisa memberikan pilihan-pilihan bagi para guru SMK dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga diharapkan akan banyak materi-materi yang digunakan
dalam kegiatan-kegiatan baik di kelas maupun di luar kelas. Bapak dan Ibu sekalian, webinar yang dilakukan Pusat Perbukuan ini sangat strategis, mengingat apa yang kami lakukan ini penyusunan buku teks pelajaran yang disusun oleh para penulis yang memiliki latar belakang yang sesuai dengan mata pelajaran yang ditulisnya, juga memiliki pengalaman yang cukup lama di dalam pembelajaran di SMK. Kenapa strategis Bapak dan Ibu sekalian? Buku-buku yang disusun di pusat perbukuan ini di samping sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah dikembangkan, juga ini mengikuti perkembangan teknologi dan juga kebutuhan dunia industri. Kami berharap bahwa webinar yang kami lakukan ini akan betul-betul dapat dimanfaatkan oleh para guru, oleh para peserta webinar di dalam mengembangkan berbagai materi-materi pembelajaran yang dilakukan di satuan-satuan pendidikan masing-masing. Kami berharap webinar yang kami lakukan, yang dilakukan setiap Jumat kami jadwalkan ini, semakin dapat diketahui oleh para guru, dan webinar ini menjadi salah satu program yang dilakukan secara rutin di pusat perbukuan dalam rangka untuk memberikan fasilitasi kepada para guru, kepada para pelaku perbukuan untuk bisa memanfaatkan berbagai media di dalam pengembangan pembelajaran di satuan-satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, kami sampaikan selamat mengikuti webinar kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, apa yang kami ikhtiarkan betul-betul akan bisa membawa manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Demikian Bapak dan Ibu sekalian apa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan selamat kepada para peserta yang mengikuti webinar pada episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantar yang telah disampaikan oleh Bapak Supriyatno, Kepala Pusat Perbukuan. Baik, Bapak dan Ibu kawan SMK, sebagai informasi di awal, selama sesi diskusi bincang-bincang berlangsung, Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan seputar buku teks utama pada kolom chat atau Q&A Zoom yang telah tersedia. Nantinya dari tim pusat perbukuan akan mengkurasi beberapa pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh narasumber. Format pertanyaan, Bapak Ibu dapat menuliskan nama, sekolah atau instansi, dan daerah juga, serta pertanyaan ditujukan untuk narasumber siapa. Seperti itu. Kemudian selain itu, Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar pada sore ini nanti akan mendapatkan sertifikat webinar setelah melakukan pengisian umpan balik. Sertifikat beserta materi akan dikirimkan melalui email yang telah terdaftar. Jadi mohon Bapak dan Ibu tidak salah dalam mengetikkan alamat emailnya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, Pusat Perbukuan melakukan penyusunan dan pengembangan buku teks utama kurikulum Merdeka untuk jenjang SMK, MAK untuk kelas 10 pada mata pelajaran program keahlian. Sebanyak 50 mata pelajaran program keahlian telah disusun dan diterbitkan, salah satunya di laman website SIBI, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, yang dapat diakses melalui buku.kemdikbud.go.id. Buku teks utama jenjang SMK MAK yang tersedia terdiri dari buku siswa dan buku panduan guru. Di tahun ini, 2024, kami juga sedang menyusun model buku teks utama jenjang SMK MAK untuk fase F, mata pelajaran konsentrasi keahlian. Buku teks utama dasar-dasar teknik mesin kelas 10 ini ditulis oleh Pak Heri Yudianto, guru SMK dari SMK Negeri 1 Drio Rejo Gresik, dan Pak Ahya Alimuddin, guru SMK di SMK Negeri 2 Jiwan Madiun. Bapak dan Ibu kawan SMK dapat mengakses bukunya di laman SIBI, dan juga kami akan share tautan pada kolom chat Zoom ini.
Baiklah, Bapak dan Ibu kawan SMK, kita langsung saja ke acara sesi bincang-bincang buku teks utama dasar-dasar teknik mesin untuk jenjang SMK MAK kelas 10 bersama narasumber kita sore ini. Izinkan saya bacakan skills profil dari narasumber yang luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, untuk narasumber sore ini ada Pak Taufik Damarjati. Beliau seorang pengembang kurikulum, pembicara, pengembang asesmen berbasis kompetensi, kemudian web programmer, dan pemerhati pendidikan kejuruan. Sudah banyak ya pengalaman Pak Taufik ini. Beliau telah bertugas ke 37 provinsi di Indonesia, berpengalaman dalam mengelola usaha mikro dan kecil, kemudian pribadi yang berkeinginan kuat untuk melayani dan belajar, kreatif, progresif, serta mampu bekerja sama dalam tim yang heterogen. Luar biasa sekali. Kemudian narasumber kedua, penulis dari buku teks dasar-dasar teknik mesin ini, yaitu Pak Ahya Alimudin. Pak Ahya Alimudin ini selain penulis di buku dasar-dasar teknik mesin ini adalah seorang guru teknik pemesinan. Saat ini mengajar di SMK Negeri 2 Jiwan Madiun, menyukai dunia menulis, dan mengeksplorasi diri dalam hal mengajar. Nah, rekam jejak dalam menulis ini Pak Ahya selain menulis buku BTU di Kemendikbudristek ini menjadi penulis di populer buku pendidikan dan buku teks pendamping teknik manufaktur. Pak Ahya ini memiliki moto gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan tulisan. Ini bisa jadi motivasi buat kita semua ya, Bapak Ibu guru sekalian. Baik, mungkin kita sapa langsung saja ya kepada Pak Taufik. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya baik. Pak ya. Apa kabar Pak Alhamdulillah. Ahya? Alhamdulillah sehat, Mbak Irma. Ya, baik. Terima kasih Pak. Kita izin kita memulai saja ya untuk bincang-bincang sore ini. Baik, untuk segmen pertama menjadi pertanyaan pembuka ya bagi Pak Taufik. Mengulas kembali tentang bagaimana dan seperti apa kurikulum serta capaian pembelajaran jenjang SMK khususnya di fase E untuk mapel dasar teknik mesin. Boleh silakan dijelaskan, juga boleh silakan untuk menampilkan slide seperti itu. Silakan Pak Taufik. Iya, baik. Terima kasih Mbak Emma. Mohon izin. Ini mungkin harus ditampilkan slide-nya ya. Kalau misalnya diceritakan, kayaknya nanti bisa ngantuk. Iya betul Pak. Baik, saya coba tampilkan dulu. Yang pertama, yang perlu kita pahami bahwa dalam pengembangan kurikulum gitu ya, kita selalu berpegang pada regulasi-regulasi gitu ya. Kita selalu berpegang pada regulasi, di mana regulasi yang kita acu ya tentu um, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 gitu ya. Dan juga peraturan-peraturan turunannya, baik itu berupa PP dan juga Permendikbudristek. Nah, dalam pengembangan kurikulum itu sendiri gitu ya, kami juga mengembangkan tidak hanya dokumen capaian pembelajaran, tetapi juga dokumen-dokumen regulasi yang terkait. Ya, kalau kita bicara pada jenjang SMK, tentu ada spektrum keahlian, gitu ya. Kemudian juga ada kompetensi dan dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Dan juga yang terbaru adalah beberapa panduan-panduan yang kami rilis berdasarkan hasil evaluasi umpan balik. Dan terkait dengan dokumen capaian pembelajaran sendiri, ya, kita juga kami melakukan beberapa penyesuaian ya, berdasarkan hasil evaluasi umpan balik yang dilakukan secara berkala. Seperti itu. Jadi untuk menjaga agar implementasi dari kurikulum ini sesuai dengan yang diharapkan secara berkala ya, mungkin selama ini setiap tahun gitu ya, kami melakukan evaluasi umpan balik dari pengguna kurikulum itu sendiri ya, mulai dari guru, kepala sekolah, industri, dan juga dari stakeholder pendidikan lainnya, dari dinas, pengawas, seperti itu. Nah, itulah yang melatari gitu ya, terjadinya perubahan
Nah, barangkali mungkin kita perlu pahami dulu bahwa yang dikatakan sebagai capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di setiap akhir fase. Seperti itu ya. Jadi ketika kita bicara mengenai capaian pembelajaran, maka yang sebetulnya sedang kita bahas adalah kompetensi apa yang harus dikuasai peserta didik pada akhir suatu fase. Nah, ketika kita bicara mengenai konteks dasar-dasar teknik mesin, maka capaian pembelajaran yang disajikan dalam dokumen kurikulum adalah kompetensi ya pada dasar-dasar teknik mesin yang harus dikuasai di akhir kelas 10 ya atau akhir fase D. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi ya ke dokumennya ya dokumen capaian pembelajaran itu sendiri sebetulnya ini tidak hanya capaian pembelajaran yang berdiri sendiri, tetapi di sana ada rasional mata pelajarannya, kemudian juga ada tujuan dan juga ada karakteristik. Nah, ini mungkin harus dipahami gitu ya oleh ibu bapak, baik itu ibu bapak guru yang hebat yang bergabung di sini, mungkin juga pegiat buku yang juga mungkin eh, menerbitkan buku ya, penulis dan juga mungkin pegiat literasi untuk bisa memahami capaian pembelajaran ini secara utuh. Jadi tidak hanya kompetensinya saja, tidak hanya kompetensi dan materinya saja, tetapi mulai dari rasionalnya. Rasional mata pelajarannya, kemudian tujuan dan karakteristik. Karena ketika kita memahami itu secara utuh, maka dalam penerjemahan capaian pembelajaran tadi ke dalam kegiatan pembelajaran, ini juga bisa dilakukan secara komprehensif. Seperti itu. Nah, pembelajaran ya dokumen capaian pembelajaran yang terakhir yang sudah kita kembangkan gitu ya, yang sudah kami kembangkan dan memang untuk dokumen capaian pembelajaran ini sendiri secara format tidak ada perubahan ya, secara format. Namun secara konten memang kami lakukan beberapa penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi umpan balik. Nah, mungkin sebelum saya cerita mengenai perubahan-perubahan yang dilakukan, ya saya perlu menjelaskan terlebih dahulu gitu ya, bahwa dalam pengembangan sebuah capaian pembelajaran, kita tidak bisa dilepaskan dari yang dinamakan backward design. Artinya, dalam pengembangan capaian pembelajaran atau competency based curriculum, gitu ya, kita harus melihat secara terbalik. Mulai dari kebutuhan pasar, kalau kita bicara di konteks SMK ya, kita harus melihat kebutuhan pasar, gitu ya, kemudian sertifikasinya, ya, baru ditarik mundur ke kompetensi based kurikulumnya. Jadi ketika kami mengembangkan atau merevisi capaian pembelajaran, ini tidak asal udah kita ganti saja gitu, enggak seperti itu. Kita harus melihat sebetulnya kebutuhan pasar itu seperti apa. Kompetensi-kompetensi apa yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan. Ya dalam hal ini dunia kerja atau industri. Seperti itu. Jadi diidentifikasi dulu gitu ya, kemudian ditarik mundur lagi ke dalam sertifikasinya, kemudian ditarik lagi ke dalam capaian pembelajaran. Seperti itu secara umum. Nah, perubahan yang kami lakukan, ya, sebagaimana tadi disampaikan, ini memang bukan perubahan-perubahan yang sangat-sangat apa istilahnya ya, sangat-sangat revolusioner gitu ya. Jadi perubahan-perubahan ini memang kami lakukan hanya berdasarkan masukan dari umpan balik saja. Gitu. Dan juga mungkin beberapa stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Nah, dalam perubahan capaian pembelajaran sendiri, kami berupaya untuk meminimalisasi atau meminimalkan gitu ya perubahan yang dilakukan. Mengapa kami coba untuk meminimalkan perubahan? Karena kami juga menyadari bahwa dampak dari perubahan tersebut pastinya akan sangat banyak. Termasuk dari penulisan buku teksnya, kemudian juga perencanaan pembelajaran yang telah dikembangkan oleh guru, mungkin juga pengembangan media pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh guru seperti itu. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisasi dampak dari perubahan. Artinya perubahan-perubahan yang dilakukan ini bukan perubahan-perubahan yang revolusioner atau radikal. Seperti itu. Nah, adapun secara umum ya perubahan capaian pembelajaran untuk dasar-dasar teknik mesin dan juga mata pelajaran lainnya gitu ya.
kami lebih kepada yang pertama memasukkan referensi SKKNI-nya. Sebetulnya dalam pengembangan capaian pembelajaran, kami sudah berbasis pada SKKNI atau standar kompetensi internasional seperti itu. Tetapi pada redaksi awal atau capaian pembelajaran yang dikeluarkan pertama kali gitu ya, sebelum versi revisi ini, kami memang tidak memasukkan SKKNI tersebut. Gitu. Nah, berdasarkan permintaan juga dari stakeholder, dari kementerian-kementerian terkait, nah ini kami mencoba memasukkan itu ke dalam capaian pembelajaran. Tempatnya di mana? Ada di bagian rasional. Jadi bagian rasional itu ada eh, referensi apa yang kami gunakan dalam mengembangkan dokumen capaian pembelajaran. Kemudian juga kami melakukan simplifikasi dari redaksi capaian pembelajaran. Jadi kami menemukan di beberapa dokumen capaian pembelajaran ya itu terlalu panjang gitu ya. Artinya seperti kayak apa ya, kompetensi. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai konsep awalnya, ya capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik di akhir fase. Jadi sebenarnya tidak semua kompetensinya dimasukkan jadi CP, tidak, tetapi memang kompetensi akhirnya saja. Ya, oleh sebab itu kami melakukan beberapa perbaikan-perbaikan gitu ya, beberapa simplifikasi redaksi itu sehingga jumlah paragraf atau jumlah baris yang disajikan dalam capaian pembelajaran ini tidak terlalu banyak seperti itu. Ya, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan gitu ya mengenai perubahan yang dilakukan gitu ya pada capaian pembelajaran untuk dasar-dasar teknik mesin. Mungkin nanti secara detailnya barangkali Pak Ahya nih yang bisa menjelaskan gitu ya apa bedanya yang lama dengan yang baru. Barangkali mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik atas penjelasannya. Oke, mungkin menyambung terkait tadi ada perubahan CP ya untuk buku yang sudah disusun dan ditulis oleh Pak Ahya beserta Pak Heri ini juga sebelumnya mengacu pada CP 033 tahun 2022. Nah, terkait perubahan ini mungkin saya bertanya kepada Pak Ahya, apakah dari buku yang sudah disusun ini terkait ada perubahan CP menjadi 032 tahun 2024 itu seperti apa ya? Silahkan Pak Ahya. Ya, terima kasih Mbak Irma. Sebelumnya mohon izin menyampaikan salam hormat untuk Bapak Kapus, Bapak Taufik, Mbak Irma, dan tim teknis, serta Bapak Ibu guru di rumah. Webinar ini merupakan langkah strategis ya untuk mengenalkan produk-produk buku dari Kemdikbud yang selama ini mungkin belum terlalu banyak dikenal, terutama di lingkungan SMK. Mohon izin share screen. Ya, buku dasar-dasar teknik mesin ini disusun sejak 2022 akhir, kemudian selesai di 2023 akhir. Otomatis acuan kami dalam menyusun buku ini, saya dan Pak Hiri Yudianto, adalah CP 033. Nah, kemudian pada awal tahun ini keluarlah CP yang baru yaitu yang nomor 032. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Taufik bahwa perubahan di CP tidak banyak ya, tidak banyak perubahan yang ada. Yang saya tangkap memang sama dengan yang dijelaskan Pak Taufik, yaitu adanya referensi yang dicantumkan, yaitu SKKNI logam mesin yang tahun 2018. Sebelumnya kita mengacu di SKKNI tahun 2004 untuk logam mesin. Meskipun sebenarnya ketika kami menulis buku ini dengan acuan CP 033, dalam isinya pun kami sudah mengacu kepada SKKNI, hanya saja di rasionalnya tidak dicantumkan, seperti yang tadi disampaikan. Kemudian untuk di capaian pembelajaran sendiri memang ada beberapa simplifikasi ya. Jadi penyederhanaan redaksi, contohnya seperti yang saya tampilkan ini. Jadi ini saya ambil satu contoh, yang sebelah kiri ini adalah CP 033, sebelah kanan CP 032. Secara prinsip tidak ada perubahan, hanya penyederhanaan. Sehingga apabila ditanya, nah terus CP-nya sudah berubah, bukunya belum berubah, bagaimana ini? Nah, saya merasa bahwa buku yang sekarang beredar, baik secara digital maupun cetak, ini masih sangat bisa digunakan. Masih bisa digunakan. Nah,
mungkin nanti juga ada edisi revisi sambil menunggu, yang lama pun masih bisa digunakan. Karena yang CP baru hanya menyederhanakan redaksi, tidak menghapus atau bahkan menambahi materi yang ada di buku. Untuk elemennya pun juga tetap 8, elemennya sama, hanya CP-nya yang redaksinya lebih simpel. Saya kira itu, Mbak Irma. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahya. Jadi memang buku ini juga sebenarnya sudah menyesuaikan gitu ya. Jadi masih bisa digunakan di CP yang terbaru. Oke. Baik, selanjutnya mungkin ingin ke Pak Taufik. Pak Taufik boleh dapat memberikan tips secara singkat bagaimana cara penurunan capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran sampai ke ATP. Nah, ini khususnya dalam hal buku teknik mesin seperti itu. Iya, Dipersilakan. baik, terima kasih. Jadi dalam kita melakukan pembelajaran ya, tentu sangat penting untuk mengembangkan perencanaan pembelajaran. Nah, salah satu yang perlu dikembangkan ya di awal adalah pengembangan perencanaan pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan. Dalam hal ini adalah alur tujuan pembelajaran. Jadi pengembangan tujuan pembelajaran dan alurnya seperti itu. Mungkin saya bisa share screen. Kita lihat ya. Baik. Jadi ini mungkin saya juga sudah siapkan ya. Ini jadi kalau kita bicara mengenai pengembangan tujuan pembelajaran dan alurnya, ini nanti akan sangat bermanfaat gitu ya bagi guru untuk merencanakan kegiatan pembelajaran dari hari ke hari. Dan juga ini juga bermanfaat bagi mengembangkan materi-materi yang akan dituangkan di dalam buku. Nah, tujuan pembelajaran sendiri ini merupakan kompetensi dan materi ya yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Artinya berbeda dengan capaian pembelajaran yang sifatnya di ujung gitu ya, jadi seperti learning outcome. Tapi kalau misalnya kita bicara tujuan pembelajaran ini pada jangka waktu tertentu gitu ya. Mungkin kita bisa melihat ada beberapa capaian pembelajaran yang menguraikan semua tujuan pembelajarannya, tapi ada juga yang tidak gitu ya. Jadi capaian pembelajarannya itu hanya di bagian akhir saja gitu. Mungkin nanti kalau ibu bapak guru, pegiat buku, gitu, pegiat literasi mau melihat misalnya capaian pembelajaran misalnya di teknik bangunan itu kebanyakan di situ capaian pembelajarannya itu sangat simpel. Jadi cuma di akhir itu misalnya dia bisa misalnya melakukan eh, apa namanya ya pengembangan konstruksi kayu misalnya seperti itu. Nah proses-proses misalnya untuk bagaimana mereka harus memahami ini, memahami itu tidak dijelaskan di dalam capaian pembelajaran. Nah, sedangkan mungkin kalau untuk di dasar-dasar teknik mesin ini, ya ini mungkin agak lebih detail gitu ya. Namun masih tetap simple gitu. Masih ada lagi capaian pembelajaran yang jauh lebih apa ya, jauh lebih detail gitu ya, jauh lebih detail redaksinya daripada ini gitu. Nah, dalam kita merumuskan ya tujuan pembelajaran, tentu kita bisa melakukan itu dalam 3 cara gitu. Ada yang dengan cara langsung, kemudian cara menjodohkan atau mengaitkan antara kompetensi dan lingkup materi, dan yang ketiga adalah dengan cara terintegrasi seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kita bisa mengembangkan tujuan pembelajaran dengan cara langsung gitu ya. Artinya dari kita bisa langsung menuliskan aja, oh kalau capaian pembelajaran seperti ini, tujuan pembelajarannya berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini biasanya guru-guru yang sudah berpengalaman, tuh dia udah ngelihat langsung aja, oh udah terbayang, oh berarti bisa, berarti capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah bisa juga ibu bapak guru, pegiat buku itu juga bisa melihat pada SKKNI yang diacu gitu ya. Di SKKNI yang diacu tadi kan sebenarnya ada unit-unit kompetensi. Nah, bisa dicari gitu ya, kira-kira unit kompetensi mana yang relevan dengan capaian pembelajaran yang disajikan seperti ini gitu ya. Jadi bisa dicek unit-unit kompetensinya dan unit-unit kompetensi itu bisa dijadikan tujuan pembelajaran gitu ya. Jadi unit kompetensi bisa jadi tujuan pembelajaran,
Atau kalau misalnya masih terlalu besar, mungkin bisa diambil dari elemen kompetensinya. Gitu ya, kalau kita bicara di SKKNI ya. Jadi ini beda antara elemennya yang ada di dokumen kurikulum dengan elemen yang ada di SKKNI seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan cara integratif. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan. Ya, jadi pengembangan kurikulum itu sebetulnya atau pengembangan perencanaan pembelajaran ya dalam bentuk tujuan pembelajaran itu sebetulnya bisa dilakukan secara integratif antar elemen pada mata pelajaran. Sebagai contoh misalnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya, elemennya itu kan ada membaca, menulis, menyimak seperti itu. Dan itu tidak mungkin dibuat TP-nya satu-satu atau tujuan pembelajarannya satu-satu. Pasti dalam mengajarkan bahasa Indonesia, ya dalam satu kali event, mesti ada membacanya, ada menulisnya, gitu, ada menyimaknya, kan nggak mungkin misalnya satu kali pertemuan baca terus gitu, atau misalnya menulis terus kan nggak mungkin, gitu ya. Maka tujuan pembelajarannya bisa dikembangkan secara terintegrasi. Nah, begitu juga dengan dasar teknik mesin atau dasar-dasar yang lain ya, mata pelajaran dasar-dasar program keahlian yang lain itu memiliki tiga elemen yang sebenarnya saling berkaitan. Tiga elemen pertama yang sebenarnya saling berkaitan. Ya, proses bisnis, pengembangan teknologi di industri, eh, dan isu-isu global, dan juga profesi dan kewirausahaan. Karena misalnya kita bicara mengenai proses bisnis, di sini ada kaitannya dengan pengelolaan sumber daya manusia. Artinya ada kaitannya dengan profesi. Gitu ya. Kemudian ketika kita bicara mengenai perkembangan teknologi, ada kaitannya dengan proses produksi juga. Jadi sebenarnya ini saling berkaitan. Tiga ini bisa saling berkaitan. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran yang dikembangkannya pun juga sebetulnya tidak harus misalnya terpecah-pecah seperti contoh yang sebelumnya saya berikan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tiga ini bisa langsung dibuat. Gitu ya. Dari tiga elemen ini jadi satu, misalnya memahami proses produksi dan perawatan pada industri manufaktur mesin gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan yang pertama dan yang kedua. Kemudian memahami perkembangan teknologi, ya. Kemudian memahami isu-isu global, memahami profesi. Nah, ketika kita bicara memahami profesi, maka ini ada kaitannya dengan profesi dan kewirausahaan, ada kaitannya juga dengan proses bisnis, seperti itu. Kemudian memahami peluang usaha di bidang manufaktur dan memahami perancangan produk dan life cycle produk. Jadi kalau di sini bicara perancangan produk di bagian atas, di bawah juga ada bicara mengenai life cycle, ya life cycle produk, maka ini bisa digabungkan seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran itu jangan juga diartikan bahwa ini dikembangkan secara parsial. Jadi ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan secara terintegrasi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana mengalurkannya? Nah, sebetulnya kita perlu juga memahami sebenarnya alur tujuan pembelajaran itu apa sih gitu ya. Nah, alur tujuan pembelajaran itu sejatinya adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang diurutkan. Itu saja, sesederhana itu. Makanya kami dalam beberapa panduan terakhir gitu ya, menggunakan istilah misalnya dikatakan ada istilah alur tujuan pembelajaran, seolah-olah alur tujuan pembelajaran ini adalah turunan dari tujuan pembelajaran. Ya, padahal pengertiannya sebetulnya sesederhana tujuan pembelajaran yang diurutkan gitu, yang disusun secara logis mulai dari awal pembelajaran di sebuah fase, suatu fase sampai di akhir fase. Kalau misalnya pada konteks dasar-dasar teknik mesin, maka yang dipelajari dari awal kelas 10 sampai akhir kelas 10 seperti itu. Jadi sebenarnya tujuan pembelajaran diurutkan itu aja sesederhana itu. Nah, ini adalah contoh misalnya bagaimana tujuan-tujuan pembelajaran tadi itu diurutkan gitu ya, diurutkan mulai dari yang dipelajari awal gitu ya sampai dengan akhir. Ini salah satu contoh bagaimana tujuan-tujuan pembelajaran dari elemen-elemen dan capaian pembelajaran tadi diurutkan ke dalam satu alur. Jadi ini urut ya. Jadi dia urut, ada urutannya dari awal dipelajari, mungkin ini di awal kelas 10 sampai akhir. Seperti itu. Sehingga nanti muaranya adalah CP. Kemudian ada pertanyaan, Pak, guru-guru kami itu banyak gitu dan juga guru-guru kami tidak menguasai semuanya gitu, bukan avatar gitu ya, bukan penguasa semua elemen. Gitu. Gimana caranya Pak supaya kami bisa bagi-bagi tugas gitu. Nah, ini sebenarnya bisa juga alur tujuan pembelajaran ini dipecah berdasarkan gurunya. Seperti itu, ini sebagai contoh ya. Nah, misalnya di suatu sekolah gurunya ada dua misalnya. Mereka memiliki spesialisasi tertentu. Itu bisa saja nanti alur tujuan pembelajarannya dipecah untuk guru yang pertama dan guru yang kedua. Gitu ya. Yang penting muaranya adalah tercapainya capaian pembelajaran. Dan yang tidak boleh adalah bagaimana
dari sini nanti bercabang, itu nggak boleh. Yang nggak boleh itu bercabang. Tetapi kalau dari awal ini sudah ada 2 alur, untuk bisa mencapai 1 CP itu boleh. Seperti itu. Jadi dari yang slide sebelumnya dikuasai oleh 1 orang, ini mungkin dia akan bisa mengajarkan seperti ini alurnya. Tapi kalau misalnya dikuasai oleh 2 orang, ada 2 orang guru, ya bisa dipecah. Ya mungkin guru yang pertama mengajarkan yang ini, yang warna merah lah, seperti itu ya. Kemudian guru yang kedua ya, ini mengajarkan yang ini. Tetapi tujuan akhirnya adalah tercapainya capaian pembelajaran pada fase tersebut. Seperti itu. Itu cara mudahnya dalam pengembangan alur tujuan pembelajaran. Tentu dalam alur tujuan pembelajaran ya satuan pendidikan boleh saja menambahkan gitu ya. Boleh saja menambahkan sesuai kebutuhan. Barangkali ada yang mau menambahkan ada JP-nya barangkali, ada jam pelajarannya, ada yang mau menambahkan detail lagi silahkan saja gitu ya. Tetapi secara umum alur tujuan pembelajaran itu memang sesederhana ini gitu ya. Barangkali mungkin itu saja dari saya mengenai bagaimana menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan dan juga alurnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik atas saran dan tipsnya. Jadi Bapak Ibu bisa uh, menggunakan dan aplikasikan terkait tips-tips tadi, bagaimana cara penurunan CP ke TP sampai ke ATP. Namun ini disesuaikan ya, sesuai kebutuhan guru akan lebih kontekstual gitu. Baik, berlanjut kita membahas terkait isi buku dasar-dasar teknik mesin ya. Mungkin saya akan ke Pak Ahya menanyakan bagaimana konsep materi pengembangan capaian pembelajaran serta elemen-elemen yang dimuat dalam buku dasar teknik mesin ini. Seperti apa penurunan CP-nya ke TP dan ATP di dalam buku ini. Silakan Pak Ahya. Ya, terima kasih Mbak Firma. Seperti yang dijelaskan Pak Taufik tadi, bahwa langkah awal kami dalam menyusun buku adalah membedah CP. Nah, kebetulan Pak Heri Yudianto, teman penulis kami, adalah penyusun CP yang 033, sehingga kami banyak berdiskusi dan menganalisanya. Kami juga tentu saja berdiskusi dengan ahli materi. Pengembangan CP ini berbasis kompetensi, yaitu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, soft skill, sikap, karakter, serta cara mengintegrasikannya. Di dalam redaksi CP memang tidak hanya ada CP ya, tapi ada rasional, tujuan, karakteristik, dan elemen-elemennya. Nah, kami memperhatikan betul dan membahasnya bersama-sama apa toh yang dimaui oleh CP ini. Seperti halnya rasional yang menjadi alasan penting mempelajari sebuah mapel dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan dan karakteristiknya, kompetensi apa yang harus dikuasai siswa sesuai karakteristik mapelnya di fase tersebut. Kemudian elemen-elemennya, kompetensi apa saja yang perlu dimiliki siswa untuk sampai di CP pada akhir fase. Nah, kami menurunkan tujuan pembelajaran dari CP secara langsung, seperti halnya langkah nomor 1 yang ditampilkan oleh Pak Taufik tadi. Meskipun juga ada langkah nomor 2, nomor 3, seperti mengintegrasikan, yang tadi sebenarnya juga bisa menjadi pencerahan bagi kami terkait dengan penurunan tujuan pembelajaran. Nah, waktu itu kami merumuskannya secara langsung seperti halnya di tampilan bahwa CP memuat 2 hal, yaitu kompetensi dan konten atau lingkup materi. Nah, kami menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran menggunakan teorinya Wiggin N3. Jadi, memahami di sini bukan dari taksonomi Bloom ya, tapi dari Wiggin. Jadi, kompetensinya memahami, ini salah satu contoh di elemen pengetahuan bahan. Kemudian kontennya, seperti halnya yang tampil warna biru, memahami jenis-jenis bahan. Yang kedua, memahami sifat fisik dan seterusnya. Kami memutuskan seperti ini karena memang CP yang ada sudah cukup jelas dan cukup rinci untuk diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian untuk ATP, memang ATP ini hanya urutan ya, urutan dari tujuan pembelajaran. Tidak ada yang berubah redaksinya sama sekali, hanya urutannya. Nah, kami mayoritas mengurutkan ATP ini memakai metode pengurutan hierarkis. Jadi metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks.
karena terkait dengan hard skill di mapel ini. Contohnya nanti bisa ditemui di bab 8. Peserta didik perlu belajar tentang mengenali macam-macam peralatan gambar sebelum mereka belajar tentang bagaimana menggambar teknik menurut proyeksinya. Nah, ini salah satu contoh saja pengurutan ATP secara hierarkis. Tadi contoh yang lebih luas sudah disampaikan Pak Taufik ya. Contoh ATP ini ada di buku panduan guru, sehingga Bapak Ibu guru bisa memakai ATP tersebut atau lebih baik mengembangkannya menyesuaikan dengan sarana prasarana, karakter sekolah, ataupun kebutuhan murid. Saya kira itu, Mbak Irma. Baik, terima kasih Pak Ahya. Ya, jadi Bapak Ibu kawan SMK ini jika ingin mengakses untuk buku siswa dan buku panduan guru, buku dasar-dasar teknik mesin ini bisa cek di laman website kami buku.kemdikbud.go.id, serta nanti akan ada link langsung ya yang akan kami share di kolom chat seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ahya. Nah, terkait isi muatan bukunya ini boleh dijelaskan secara singkat bagaimana penyajian materi, aktivitas, asesmen, kompetensi, serta relevansi dengan perkembangan teknologi dan industri atau dunia kerja yang termuat di dalam buku ini. Silahkan Pak Ahya. Ya, terima kasih. Buku ini terdiri dari 8 bab, Mbak ya. Kami ambil dari jumlah elemen yang ada di CP, jumlahnya 8. Dan urutannya bab pun juga sama. Jadi buku ini berlaku untuk kelas 10 fase E pada program keahlian teknik mesin. Menurut Kemendikbud tentang spektrum, ada 7 konsentrasi keahlian yang memakai buku ini, yaitu diantaranya teknik pemesinan, teknik mekanik industri, teknik pengecoran logam, desain gambar mesin, teknik pemesinan pesawat udara, teknik konstruksi rangka pesawat udara, dan teknik pemesinan kapal. Nah, untuk bab 1, 2, dan 3 ini adalah materi yang cukup baru bagi kami guru teknik mesin karena ketika kita flashback ke Kurtilas, zamannya kompetensi dasar ya, ini kurang dibahas. Jadi ini merupakan bahasan baru. Tapi untuk yang bab 4 sampai dengan terakhir ini adalah kompetensi yang lama, kemudian yang diolah dan dimasukkan di capaian pembelajaran yang baru ini. Salah satu menu yang dapat membantu siswa untuk mengawali pembelajaran adalah pertanyaan pemantik, yaitu pertanyaan yang menuntun pemahaman materi dan pengembangannya sepanjang pembelajaran. Ditambah juga dengan berbagai menu aktivitas. Jadi aktivitas di sini kami narasikan dengan ajakan. Jadi ayo berpikir kritis, ayo berliterasi agar kami merasa dekat ya, agar anak-anak itu merasa dekat dengan bukunya ketika narasi. Nah, ini juga bersahabat. Nah, di sini juga dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad 21 yang 4C itu ya. Di antaranya juga terkait dengan update informasi ke dunia industri lewat berbagai penugasan sekaligus dapat mengasah soft skill-nya siswa. Kami juga menyediakan berbagai macam QR code yang bisa diakses memakai Gawai yang isinya berbagai macam video terkait dengan dunia industri saat ini yang dapat menggugah rasa penasaran terhadap materinya. Nah, di sini juga nanti kita temui ada menu persepsi bagi guru ya di buku panduan guru yang mengaitkan tema saat ini dengan kehidupan sehari-hari atau bahasa anak sekarang relate ya. Ini relate nggak sih dengan kehidupan sehari-hari kita? Jadi agar anak juga tadi agar penasaran untuk terus belajar. Kemudian untuk di asesmennya ada uji kompetensi, bentuknya ada pilihan ganda kompleks, dan ada juga uraian. Dan untuk memakai buku ini, seyogyanya guru-guru juga membaca buku panduan gurunya, karena banyak penjelasan terkait bagaimana menggunakan buku siswa di buku panduan guru. Saya kira itu, Mbak. Oke, mantap sekali ya Pak ya untuk komponen-komponen yang sudah disajikan di dalam buku ini.
Oke, nah terkait dari penyajian dalam buku ini, mungkin apakah juga membahas terkait atau mencakup pendekatan berbasis project atau project based learning? Karena saat ini juga semakin banyak diterapkan di sekolah-sekolah SMK ya. Nah, bagaimana penerapan di dalam bukunya? Ya, secara umum, pendekatan yang kami lakukan dalam menyusun buku ini adalah pembelajaran berbasis inquiry. Karena model pembelajaran ini dilakukan dengan memberi kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan dan pencarian terlebih dahulu. Kemudian guru menuntun dengan memberikan stimulus berupa pertanyaan agar peserta didik menemukan konsep utamanya. Karena memang materi di fase E, di program keahlian teknik mesin ini ada beberapa terkait dengan teoritis dan budaya kerja. Memang penerapannya nanti include ke pembelajaran praktek. Ya, otomatis karena ini SMK memang tidak bisa lepas dari proyek BIS ya. Dan buku ini juga mengakomodir hal tersebut sebagai model pembelajaran inovatif ya. Di samping yang lain ya tentu saja ada discovered learning atau teaching factory ya yang dapat diterapkan. Terutama pada tema proses produksi yang mencakup penggunaan alat ukur dan perkakas tangan serta tema gambar teknik mesin. Memang pada aplikasinya di lapangan seperti yang tadi disampaikan Pak Taufik, untuk penyampaian mapel ini karena jamnya banyak ya, ada 12 JP, itu biasanya tidak oleh satu guru, tapi dipecah-pecah karena memang kami bukan avatar, dari memang guru di kejuruan itu sudah punya apa ya passion sendiri-sendiri. Oh saya selama ini ngajar dan ahli di bidang gambar teknik ya nanti kita sesuaikan CP-nya yang akhirnya menuju ke gambar teknik atau yang biasanya ngajar di praktek alat ukur dan perkakas tangan nanti juga diambilkan CP yang sesuai dengan itu. Jadi memang sangat fleksibel karena ini SMK kami berupaya menyiapkan siswa agar nanti keahliannya ketika lulus itu ada pangsa pasarnya, jadi tidak terlewat. Saya kira itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Arya. Nah, tadi terkait SKKNI ya, yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Pak Taufik, tapi mungkin pengen memperjelas lagi gitu, Pak Taufik, kesesuaian capaian pembelajaran yang terbaru ya, nomor terbaru dengan SKKNI itu seperti apa. Nah, tadi juga disampaikan terkait elemennya berbeda ya, elemen CP dan elemen yang ada di SKKNI, seperti itu ya, jika saya tidak salah menangkap. Nah, boleh dijelaskan secara lebih jelas lagi? Iya, baik, terima kasih. Jadi mungkin yang tadi dimaksud elemen berbeda itu bukan bukan elemen ini ya, bukan elemen apa namanya nama elemen ya, tapi memang secara pengertian itu berbeda. Ketika kita bicara elemen mata pelajaran, maka yang dimaksud di situ adalah komponen atau strain dari mata pelajaran itu. Sedangkan kalau kita bicara elemen pada SKKNI atau standar kompetensi apapun gitu ya, karena di standar kompetensi manapun biasanya juga ada elemen atau eh, sub kompetensi gitu ya, itu adalah memang bagian atau sub dari sebuah unit kompetensi. Jadi secara pengertian berbeda, secara penyajian juga berbeda. Namun yang perlu diketahui bahwa dalam pengembangan capaian pembelajaran ini biasanya kami akan menjembreng gitu ya, akan menguraikan, mohon maaf, menguraikan misalnya unit kompetensi apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja gitu ya, yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Mungkin gampang, mungkin saya coba share screen dulu ya. Oke, saya kembali lagi ke, nah ini. Jadi dalam kami mengembangkan capaian pembelajaran, ini kami merujuk pada standar kompetensi. Nah ini yang dikatakan SKKNI-nya seperti itu. Ya, nih standar kompetensi ini juga kami filter gitu ya. Kami filter tidak semua unit-unit kompetensi dalam SKKNI ini kami rujuk ya, karena ketika kita bicara mengenai SKKNI itu diacu tidak hanya untuk jenjang 2 atau pembelajaran selevel SMA, SMK gitu, tapi juga dirujuk oleh perguruan tinggi. Jadi level level unit-unit kompetensi dalam SKKNI ini beragam gitu. Jadi kami filter gitu ya, kami filter unit-unit kompetensi mana
yang relevan dengan pembelajaran di SMK, gitu ya, yang relevan dengan kualifikasi jenjang 2 pada KKNI, seperti itu. Nah, ini biasanya kami mudahnya bisa mengacu kepada skema sertifikasi. Kalau misalnya di skema sertifikasi itu tidak ada, ya kami akan mengidentifikasi berdasarkan masukan dari mitra dunia kerja, seperti itu. Nah, ini yang menjadi basis pengembangan capaian pembelajaran. Nah, memang ada juga beberapa elemen di dalam dokumen mata pelajaran, atau dokumen capaian pembelajaran yang tidak berbasis pada standar kompetensi. Sebagai contoh, mungkin kita bisa lihat ya, di bagian elemen pertama, ya 3 elemen pertama, ini kalau dicari di SKKN ini tidak ada. Gitu ya, ini tidak ada. Karena memang ini 3 elemen pertama atau 4 elemen pertama ini bertujuan untuk menumbuhkan wawasan kejuruan atau menumbuhkan wawasan terkait dengan jurusannya atau terkait dengan program keahliannya. Seperti itu. Jadi 3 elemen pertama ini untuk menumbuhkan wawasan dulu. Ya, ketika orang itu tahu gitu ya, maka orang itu jadi lebih paham dan mungkin orang itu atau peserta didik akan lebih memiliki passion gitu ya pada bidang ini gitu. Ya, kita ketahui bersama bahwa anak-anak SMK itu banyak yang memang masuk ke SMK itu ya tidak sesuai dengan passion mereka gitu ya, karena banyak juga dari mereka yang masuk SMK itu mungkin karena keterpaksaan, karena mungkin kondisi ekonomi, atau mungkin karena memang adanya di daerah itu ya cuma jurusan itu, atau mungkin juga ada yang ikut-ikutan teman atau memang disuruh sama orang tua gitu ya, pokoknya kamu masuk jurusan ini, sehingga untuk istilahnya menyamakan persepsi, membangun wawasan, membangun kebanggaan, passion itu memang dipelajarilah 3 elemen pertama ini. Gitu. Dan ini memang tidak ada di SKKNI. Tapi kalau di bagian bawah ini memang kami rujuk kepada SKKNI. Seperti itu. Jadi ini sebuah gambaran memang pada saat kami mengembangkan dokumen capaian pembelajaran, tidak semuanya atau 100%-nya ini mengacu ke SKKNI. Karena memang ada beberapa elemen yang bertujuan secara spesifik. Sedangkan kalau di SKKNI memang yang dibutuhkan aja oleh dunia kerja atau yang dibutuhkan saat bekerja itu seperti apa. Maka elemen-elemen yang lain inilah yang barangkali berkaitan atau menggunakan referensi di SKKNI yang lebih teknis gitu ya, misalnya kayak dasar-dasar proses produksi, pengetahuan bahan, dasar sistem mekanik, gambar teknik, ini memang sudah ada di referensi SKKNI-nya. Seperti itu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Jadi informasi terbaru juga bagi kami karena saat ini kami juga sedang mengembangkan model buku SMK untuk konsentrasi keahlian juga yang apa ya mengacu juga pada SKKNI juga okupasi. Jadi tidak semuanya gitu ya, perlu difilter, disesuaikan juga. Baik, mungkin berlanjut ke Pak Ahya mengenai dalam buku ini juga apakah memuat atau memperkenalkan tentang SKKNI atau profesi pekerjaan di teknik mesin? Ya, terima kasih. SKKN ini merupakan salah satu referensi ya atau acuan di penyusunan CP. Itu juga tercantum dalam panduan pembelajaran dan asesmen yang terbaru. Di sana memang untuk dunia SMK ada kekhasan karena harus mengacu ke SKKNI. Tadi saya sampaikan bahwa SKKNI-nya yang tahun 2018 terkait dengan logam mesin. Apalagi kami di SMK juga banyak memakai format UKK, ya, itu uji kompetensi memakai lembaga sertifikasi profesi, di mana saat ini kita mengacu kalau di teknik pemesinan itu skema okupasi. Jadi ada teknik pemesinan bubut dan teknik pemesinan perkakas. Nah, itu sudah mengacu ke SKKNI yang 2018. Nah, di buku ini, di buku dasar-dasar teknik mesin ini juga ada tema khusus terkait dengan profesi dan perusahaan di bab 3. Nah, di sana kita banyak memberikan wawasan tentang bagaimana nanti dunia kerja sesungguhnya. Apakah profesi-profesi yang nanti ada itu linear dengan yang kita pelajari sekarang? Apakah ada juga profesi-profesi kewirausahaan yang bisa diambil anak-anak di teknik mesin? Nah, salah satunya seperti yang saya screenshot ini, ada
peta fungsi kompetensi sektor logam mesin yang kami ambil dari SKKNI. Nah, ini yang cocok dibahas di buku dasar-dasar teknik mesin. Jadi memang dari awal kami mengacu ke SKKNI, kemudian anak juga diberikan wawasan terkait profesi apa yang diakui oleh dunia industri saat ini, karena lulusan SMK kualifikasinya level 2 nih, seperti tadi disampaikan. Jadi linear sampai nanti di fase F-nya, anak uji kompetensinya praktek pun juga memakai acuan SKKN. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak ya. Jadi memang sudah termuat ya terkait pengenalan SKKNI di buku siswa maupun buku guru. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa melihat ya untuk apa saja sih yang disampaikan atau dimuat di dalam buku terkait SKKNI juga profesi. Oke, baik. Pertanyaan untuk Pak Ahya lagi terkait buku ini ditujukan untuk SMK yang memiliki fokus vokasi. Nah, bagaimana Pak Ahya memastikan materi di dalam buku ini relevan dan up to date dengan perkembangan teknologi dan industri terbaru? Silahkan Pak Ahya. Ya, buku teks SMK memang menghadapi tantangan unik ya dalam menjaga relevansi dan aktualitasnya. Karena kurikulum vokasi ini kan dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja. Tetapi kenyataannya seringkali terdapat gap antara pembelajaran di kelas atau di sekolah dengan realita industrinya, entah itu dalam pola pengajaran maupun di sarana prakteknya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi tersebut, buku teks harus mampu beradaptasi. Beberapa cara yang kami lakukan adalah aktivitas yang diberikan di buku itu menstimulasi kompetensi 4C siswa. Jadi fokusnya bagaimana mengembangkan komunikasi, kolaborasi, kreatif, dan berpikir kritis lewat aktivitas yang ada di buku. Karena memang buku ini juga disusun berdasarkan activity base ya. Jadi banyak lembar-lembar kerja yang harus dikerjakan siswa yang itu menuntut tidak hanya hard skill tapi soft skill mereka. Karena diyakini ketika siswa sudah menguasai betul dalam diri mereka terkait dengan karakter AB21, nanti apapun yang terjadi di dunia industri ketika mereka lulus 3 tahun ke depan, karena ini buku kelas 10 ya, itu mereka akan tetap mampu mengikutinya. Karena industri tidak hanya butuh hard skill, tapi juga soft skill. Ini hasil dari beberapa kali kami sinkronisasi dengan Budi ya. Kemudian, nah ini, kemudian ada insersi sinkronisasi kurikulum oleh Budi di sekolah. Bagaimana tuntutan yang mereka minta dari lulusan teknik mesin. Termasuk isu penting saat ini terkait dengan adanya metal 3D printer. Jadi yang 3D printer yang bahannya adalah metal. Karena ini ketika kami bicara proses pemesinan, maka yang ada adalah bagaimana mengurangi benda kerja menjadi spare part atau komponen yang bisa digunakan. Tetapi metal 3D printer ini adalah langkah revolusioner di mana dia bersifat aditif, menambahkan. Seperti halnya di printer 3D plastik ya yang biasanya kita lihat ya, tapi ini metal. Ini sudah ada digunakan di industri internasional, di Indonesia juga sudah mulai dipakai. Nanti ketika harganya sudah murah, teknologinya dikembangkan secara massal, ini bisa jadi ancaman dalam tanda kutip keahlian di dunia pemesinan. Nah, ini yang kami berikan di buku terkait dengan wawasan-wawasan yang baru. Kemudian langkah berikutnya adalah pembuatan buku elektronik interaktif. Nah, kebetulan buku dasar-dasar teknik mesin ini kemarin diminta sebagai pilot project pengembangan buku elektronik interaktif. Ini sedang dalam proses penyusunan, semoga nanti awal tahun sudah bisa di launching dan digunakan. Karena memang ketika bukunya format cetak, maka ngupdate-nya susah. Ya, ngupdate-nya susah karena ketika cetak maka kita harus berhubungan dengan penerbit, dengan percetakan, hitung-hitungannya tidak hanya pendidikan tapi juga komersil ya, ini menguntungkan dicetak atau tidak. Tapi ketika formatnya elektronik, maka ketika diupdate dari pushbook-nya, maka semuanya akan menerima update-nya itu. Nah, harapannya dari buku elektronik ini nanti akan ada wawasan berupa video, berupa simulasi,
berupa animasi yang memang harus dikejar oleh buku teks di bidang vokasi, karena perkembangannya luar biasa cepat. Nah, ini yang bisa kami lakukan untuk buku ini. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ahya. Jadi, oh iya, jadi terinfokan juga ya, ternyata untuk teknik mesin ini sedang dikembangkan buku elektroniknya ya, berbasis elektronik. Oke, baik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Eh, untuk Pak Ahya, bagaimana cara atau strategi pemanfaatan buku siswa dan buku panduan guru untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran sebagai bekal menguasai kompetensi ke tingkat yang lebih lanjut? Silakan kepada Pak Ahya. Ya, terima kasih, Mbak. Kami berharap untuk siswa, karena buku siswa ini sebisa mungkin redaksinya operasional dan teknis, sehingga mudah dipahami oleh siswa. Siswa bisa belajar secara mandiri lewat aktivitas-aktivitas yang tadi sudah saya sampaikan, dan memungkinkan juga untuk berkelompok, karena untuk memunculkan karakter kolaborasi tadi ya. Kemudian juga mengerjakan aktivitas dan refleksi, karena kita di pembelajaran harus membiasakan melakukan refleksi, entah itu mandiri ataupun terbimbing oleh gurunya. Karena dengan refleksi, maka kita akan tahu sejauh mana kita sudah menguasai materi yang tadi kita pelajari. Kemudian untuk guru, di buku panduan guru kami memunculkan beberapa model pembelajaran inovatif yang bisa dikembangkan. Jadi silahkan menyesuaikan dengan kondisi siswanya masing-masing. Karena kami sadar bahwa banyak sekali perbedaan ya antar satu sekolah dengan sekolah yang lain terkait dengan fasilitas, terkait dengan input siswanya, dan lain sebagainya. Kemudian upayakan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena memang saat ini ditumbuhkan lewat panduan pembelajaran dan seterusnya, penyusunan perangkat ajar ini haruslah disusun bersama-sama, karena agar memunculkan proses inquiry-nya. Jadi, oh di kelas saya ada masalah seperti ini, mungkin guru yang lain dengan makul yang sama mempunyai solusi dari masalahnya. Sehingga harapannya masalah yang ada di lapangan itu bisa terselesaikan. Misalkan kalau di guru ada MGMPS ya, di tingkat sekolah di rumpun makul yang sama, atau MGMP di lingkup kabupaten atau bahkan di provinsi. Kemudian karena ini adalah jurusan teknologi, kami sangat berharap bahwa penggunaan teknologi ini harus diintegrasikan di dalam pembelajaran. Nah, di buku panduan guru kami juga beberapa menyantumkan link kuisis untuk diagnostic assessment ataupun diuji kompetensinya. Harapannya agar guru mampu mengajar siswanya menyesuaikan dengan kodrat zaman ya. Jadi tidak ditinggalkan nanti oleh muridnya ketika guru mampu menyelami, oh maunya anak sekarang seperti ini, dan seterusnya. Saya kira itu, Mbak. Ya, baik, terima kasih Pak Ahya. Baik, terima kasih Pak Ahya dan Pak Taufik atas sharing ilmunya. Luar biasa sekali ya topik pembahasan pada webinar sore ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, jadi semakin menggali gitu. Tapi kita punya kesempatan juga untuk peserta, Bapak Ibu peserta webinar ini yang beberapa sudah mengajukan pertanyaan. Jadi kita beri kesempatan untuk bisa dijawab oleh narasumber yang hebat sore ini. Baik, kita buka segmen diskusi tanya jawab dari beberapa pertanyaan yang sudah sampaikan kepada kami. Kami kurasi di beberapa pertanyaan. Jadi nanti akan ada pertanyaan yang akan dibacakan. Kemudian nanti juga ada pertanyaan terpilih yang nanti bisa disampaikan langsung Bapak Ibu peserta kepada narasumber. Jadi mohon Bapak Ibu nanti yang terpilih untuk berbicara langsung untuk standby ya Bapak Ibu. Oke, mengingatkan selama sesi tanya jawab ini, kami akan bagikan tautan pengisian form umpan balik dan sebagai data untuk sertifikat juga. Jadi tautan akan ditutup seiring dengan selesainya acara webinar. Jadi Bapak Ibu bisa sambil mengisikan form umpan balik ini, juga mengingatkan dapat
alamat email dengan benar sehingga kami bisa menyampaikan sertifikat maupun materi langsung ke email Bapak Ibu. Nah, ketika mengisi survei umpan balik, nanti ada bagian pertanyaan jenis layanan yang diterima. Bapak Ibu harus memilih informasi perbukuan, kemudian bisa melanjutkan untuk butir-butir pertanyaan lainnya. Baik, untuk itu kita buka segmen diskusi. Di sini sudah ada 3 pertanyaan terpilih. Izin saya bacakan ya, Bapak narasumber. Yang pertama ada pertanyaan dari Putri dari Depok. Nah, pertanyaannya, jika ada peserta didik yang pada akhir fase tidak mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai kurikulum mungkin ya, atau capaian pembelajaran, apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, ini pertanyaan untuk Pak Taufik sepertinya. Jika ada peserta didik yang pada akhir fase tidak mencapai kompetensi yang diharapkan, apa yang sebaiknya dilakukan? Oke, ya baik, terima kasih Mbak Emma. Jadi ya memang kita berupaya agar semua peserta didik gitu ya mencapai capaian pembelajaran ya. Dan barangkali yang perlu dilakukan sebetulnya sedari awal adalah kita mengakses gitu ya. Kita melakukan asesmen awal. Itu sebenarnya pentingnya asesmen awal. Jadi asesmen awal itu dilakukan untuk mengidentifikasi sebetulnya adakah potensi misalnya beberapa peserta didik yang akan mengalami kesulitan dalam belajar. Karena bisa jadi mungkin mereka memang tidak passionnya di situ, kayak seperti tadi ya contohnya misalnya ada yang memang anak-anaknya itu ya masuk SMK ya karena terpaksa aja gitu, atau mungkin karena dipaksa orang tua atau karena ikut teman gitu ya, jadi memang tidak passionnya di situ. Jadi pada saat asesmen awal itu seharusnya sudah bisa dideteksi kira-kira eh, peserta didik mana yang memang berpotensi mengalami kesulitan belajar. Nah, oleh sebab itu, dalam kegiatan pembelajaran tentu ada treatment yang bisa dilakukan, ya, yaitu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini, mohon maaf, ini bukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan modality, misalnya auditori, kinestetik, visual, bukan seperti itu, gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan capaian belajar dari si siswa itu sendiri. Seperti itu. Jadi misalnya mungkin siswa yang berpotensi untuk mengalami kesulitan belajar, bisa jadi mungkin dalam prosesnya dikelompokkan dengan siswa yang sudah mahir. Sehingga nantinya di dalam satu kelompok itu tercipta tutor sebaya, seperti itu. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Saya selalu teringat sekali gitu ya yang disampaikan oleh Pak Zul gitu selaku mantan kepala pusat kami gitu, bahwa jangan sampai anak itu dihakimi tidak bisa itu di akhir gitu ya. Jangan sampai anak itu dibiarkan misalnya mengalami kesulitan sampai akhir. Karena apa? Karena ketika misalnya ada anak yang mengalami kesulitan di awal gitu ya, kemudian kita skip ya untuk kegiatan yang selanjutnya, kemungkinannya dia akan merasa lebih kesulitan atau akan merasa lebih lebih apa namanya tidak kesulitan lagi. Pastinya kan akan merasa lebih kesulitan karena bisa jadi semakin maju gitu ya, semakin pembelajaran itu kompleks dan tingkat kesulitannya makin tinggi. Sehingga ketika memang dari awal anak itu sudah mengalami kesulitan, harus ditreatment sedemikian rupa, sesegera mungkin. Gitu ya. Makanya ada asesmen awal. Ada asesmen awal, siswa itu kalau memang sudah mengalami kesulitan belajar, ya mungkin bisa dikelompokkan dengan siswa yang sudah mahir, gitu ya. Kemudian dimotivasi, atau mungkin diberikan tambahan barangkali kalau memang sudah sulit gitu ya. Jadi jangan sampai di akhir baru dihakimi gitu. Di akhir baru dihakimi, kemudian dikasih pembelajaran remediasi, dan pembelajaran remediasi bukan berupa pembelajaran, tetapi misalnya hanya berupa tes, dikasih tugas. Ya mohon maaf, bagaimana pembelajarannya gitu? Bagaimana siswa itu bisa mengejar teman yang lain? Padahal sebetulnya kita berharap bahwa di akhir itu siswa semuanya bisa mencapai level yang diharapkan. Apalagi kalau kita bicara mengenai SMK ya, kita bicara mengenai mastery learning, gitu ya. Terutama kejuruan ya. Kalau kejuruan itu kalau ada yang terlewat, ini bisa bahaya gitu ya, karena ada beberapa unit kompetensi yang merupakan prerequisite
dari unit kompetensi atau kompetensi yang harus dikuasai selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada satu kompetensi misalnya yang misalnya contoh kayak tadi penguasa misalnya penggunaan alat ukur misalnya. Kalau misalnya penggunaan alat alat ukur aja udah nggak bisa gitu ya, maka jangan harap untuk yang kedepannya itu dia akan ngerti gitu. Karena memang itu mastery learning. Itu bahaya sekali. Kalau misalnya alat ukur aja udah salah, dia nanti mau pakai mesin bubut, mau pakai mesin freeze, gitu ya, itu udah pasti nanti ngawur semua hasilnya gitu. Jadi dari sense pengukuran aja tidak dikuasai, bagaimana berikutnya. Jadi itu yang saya sarankan. Sebaiknya ketika memang anak itu apa namanya mengalami kesulitan belajar, sudah teridentifikasi dari awal mengalami kesulitan belajar, langsung di treatment. Itu jangan ditinggal. Kalau ditinggal ya nanti selanjutnya akan terus ketinggalan, gitu ya. Terus ketinggalan. Apalagi kalau sudah semakin tertinggal secara psikologis, ya seorang anak atau peserta didik itu pasti akan down, gitu ya. Ya udah, mendingan ya udahlah, nggak usah berusaha, udahlah gini-gini aja gitu. Apalagi kalau misalnya mungkin di satuan pendidikannya atau di sekolahnya ya ada nilai kasih sayang gitu ya udahlah nggak apa-apa dilulusin aja gitu akhirnya dia merasa tidak termotivasi saya nggak bisa apa-apa nilai saya di rapot 75 nilai saya di rapot 80 gitu ya jadi ya itu jadi berkelanjutan gitu demotivasi tadi akan berlangsung secara berkelanjutan dan itu tidak bagus untuk apa namanya perjalanan belajar si anak itu sendiri mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Taufik. Betul sekali Pak Taufik. Saya juga ketika sekolah mengalami itu ya, ketika tidak mencapai suatu tujuan pembelajaran, terus tiba-tiba perlu di apa remedial dan hal-hal. Padahal itu sesuatu yang menyulitkan juga gitu bagi saya ketika saat itu masih sekolah ya Pak Taufik. Betul sekali. Oke, ada pertanyaan kedua dari Ibu Indarti. Nah ini, adakah SKKNI Teknik Mesin yang belum termuat di CP? Kalau ada, bagaimana buku dapat mendukung siswa untuk mencapai pembelajaran keahlian teknik mesin? Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Ahya terlebih dahulu. SKKNI Teknik Mesin yang belum termuat di CP. Kalau ada, bagaimana buku dapat mendukung siswa untuk mencapai pembelajaran keahlian teknik mesin? Ya, terima kasih Mbak Irma. Seperti tadi disampaikan, SKK ini kan luas ya, luas banget. Jadi tidak spesifik untuk di bidang keahlian teknik mesin. Nah, apakah ada yang tidak termuat di buku? Pasti ada, ya, karena memang SMK levelnya baru di level 2, sehingga kami memilih mengambil elemen-elemen di SKKNI, meskipun elemennya beda ya dengan elemen di CP, yang sesuai dengan CP-nya. Jadi kalau di buku ini kan buku kelas 10 ya, jadi memang ada, dan bagaimana membawa anak untuk menguasai kompetensi sesuai SKKN ya tadi disesuaikan dengan levelnya, mungkin teaching at the right level ya. Saya kira itu. Baik, oke. Ada pertanyaan ketiga dari Pak Fajar, mungkin saya bisa bacakan di sini. Bagaimana membuat aktivitas dengan keterbatasan sarana prasarana di sekolah? Adakah alternatif pembelajaran? Nah, jika di buku Pak Ahya, mungkin di aktivitasnya ternyata guru di sekolah tertentu tidak ada bahan atau satpasnya tidak mendukung. Nah, itu adakah alternatif pembelajarannya? Ya, memang dari awal kami menyadari dalam proses penyusunan buku ini penuh tantangan, apalagi buku di kejuruan, karena terkait erat dengan penyediaan bahan dan sarana. Apalagi di jurusan teknik mesin, ini alat-alatnya itu mahal, Mbak. Jadi memang jarang jurusan ini. Biasanya di kabupaten itu hanya ada satu, maksimal dua lah sekolahan. Nah, jadi dalam buku panduan guru, kami menyediakan beberapa alternatif ya. Alternatif bagaimana model pembelajaran yang diambil ataupun aktivitas siswa. Jadi kami banyak memberikan aktivitas yang menggugah karakter keterampilan abad 21-nya. Jadi semisal di salah satu bab nanti bisa ditemui bagaimana siswa agar menggugah wawasannya terkait dengan dunia usaha saat ini, dia mendatangi job fair. Nah, ini kan tidak terkait dengan peralatan. Jadi job fair mungkin bisa datang, kemudian audiensi dengan penyelenggaranya atau perusahaan yang ada di sana. Terus kemudian untuk fasilitas, salah satunya nanti di buku elektronik itu ada beberapa animasi dan simulasi
yang bisa digunakan ketika alatnya itu belum tersedia di sekolah. Contohnya penggunaan alat ukur, karena memang penguasaan alat ukur dan membaca gambar itu di jurusan teknik mesin ini hukumnya wajib ya, fardu ain. Jadi kalau memang tidak bakal lanjut ke fase berikutnya. Nah, nanti ada simulasi penggunaan alat ukur, dan ini juga sudah banyak kok. Jadi bagaimana pintar-pintarnya guru memanfaatkan teknologinya. Kalau nggak ada alatnya, berarti simulasinya saja. Nah, minimal seperti itu, sambil menunggu dan berdoa semoga dapat bantuan alat. Dan yang ini untuk pertanyaan yang ini, Mbak ya. Nah, saya juga ingin membagi sedikit terkait dengan pertanyaan yang awal tadi, bagaimana ketika anak itu belum menguasai CP di fase E, padahal dia naik kelas ke fase F. Nah, biasanya kami guru-guru di fase F itu melakukan diagnostic assessment yang tadi disampaikan Pak Taufik itu wajib, karena ada prasyarat-prasyarat tertentu yang ketika anak belum menguasai, dia tidak akan mampu beradaptasi di pembelajaran di fase F, salah satunya alat ukur dan membaca gambar. Jadi memang pembelajaran terdiferensiasi ya. Sekarang istilahnya terdiferensiasi Pak ya, di panduan pengembangan pembelajaran yang baru ya. Ini memang harus dilakukan. Jadi mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuan awalnya. Ini bukan diskriminasi, karena ketika anak saya tanya, dia merasa senang. Oh, saya senang, Pak. Kenapa? Karena saya diberikan circle yang sama-sama kemampuan awalnya dengan saya. Mungkin ketika dia dicampur tanpa diagnostik, dia akan minder atau mungkin akan rendah diri. Oh, saya malu bertanya, padahal temannya sudah di beberapa step di atasnya. Saya kira itu aja. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yahya atas jawabannya. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar, mungkin di sini ada pertanyaan yang memang harus baiknya disampaikan langsung ya oleh peserta. Di sini sudah terpilih dua orang, yaitu Pak Mulyadi dan Pak Ganjar. Nanti mohon Pak Mulyadi dan Pak Ganjar standby ya Pak untuk bisa menanyakan langsung kepada narasumber pertanyaannya. Namun yang pertama bisa open mic kepada Pak Mulyadi, dipersilakan. Ya, selamat sore Pak Mulyadi. Apakah Pak Mulyadi sudah siap untuk pertanyaannya? Oke, Pak Mulyadi apakah standby? Oke, kalau sambil menunggu Pak Mulyadi merespon kepada Pak Ganjar, apakah Pak Ganjar standby juga? Halo, Pak Ganjar. Oke, mungkin karena sebaiknya kita bacakan saja mungkin ya pertanyaannya. Untuk Pak Mulyadi terlebih dahulu, ini terkait yang untuk Pak Mulyadi, pertanyaannya, bagaimana cara mengaitkan atau mengimplementasikan SKKNI tahun 2018 pada buku Dasar-Dasar Teknik Mesin ini? Apakah di materi atau tugas-tugas atau soal aktivitas? Kemudian pertanyaan kedua, apakah memungkinkan untuk menggabungkan lebih dari satu elemen pada CP dalam satu bab? Misalnya elemen 1 dan 2 digabung dalam satu bab. Boleh, mungkin untuk pertanyaan Pak Ahya ya. Tapi nanti boleh ditambahkan oleh Pak Taufik juga jawabannya. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Untuk implementasi SKKNI, saya kira tadi sudah banyak diulas nih, Mbak. Kemudian untuk apakah bisa menggabungkan satu elemen, beberapa elemen dalam satu bab, seperti itu ya. Nah, Pak Mulyadi sepertinya dari penerbit ya. Jadi memang dulu pada awal penyusunan buku, kami diberi kebebasan untuk menyusun bab apakah sama
dengan elemen yang ada di CP yang jumlahnya 8 itu, apakah disesuaikan dalam satu rumpun yang sama, seperti tadi dikumpulkan dua elemen dalam satu bab. Boleh. Jadi penyusunan bab saya kira sangat fleksibel, menyesuaikan dengan rumpun dalam elemen tersebut. Tapi kami dulu bersepakat dengan tim ahli bahwa lebih baik penyusunannya dalam satu bab, satu elemen, agar lebih mudah dan pembahasannya bisa lebih mendalam. Meskipun sebenarnya dalam buku teks utama, ini pembahasannya tidak boleh terlalu dalam ya, Mbak ya. Jadi memang dibatasi dalam skop-skop tertentu karena untuk pengembangan yang lebih jauh nanti di buku teks pendamping. Jadi jumlah halaman kami pun juga dibatasi agar tidak terlalu tebal karena kita tahu, apalagi di dunia SMK ya, minat bacanya anak ini masih perlu digali lebih jauh. Sehingga bagaimana mereka tertarik dulu baca bukunya, baru nanti kita sampaikan konsep-konsepnya. Saya kira itu. Wow. Apakah dari Pak Taufik mau ditambahkan, Pak? Dipersilakan. Iya, kalau saya sebetulnya sih sepakat juga dengan yang disampaikan ya oleh Pak Ahya gitu, mengenai pertanyaan yang tadi gitu ya, mengenai bagaimana Bapak bisa menggabungkan beberapa elemen gitu ya dalam satu bab gitu. Ya itu sangat dimungkinkan aja sih, dan itu tergantung dari kesepakatan pada saat penyusunan buku. Itu sepanjang memang antara elemen tersebut relevan dan memang bisa digabungkan seperti itu. Kemudian untuk yang SKKNI ya, untuk yang SKKNI ini kita sebetulnya mengenal istilahnya reverse engineering. Nah sebetulnya ini seperti di reverse lagi gitu. Jadi kan sebelumnya kan kita ngambil atau mengembangkan capaian pembelajaran itu dari SKKNI, dari unit-unit yang ada di SKKNI. Nah sebenarnya itu tinggal dikembalikan lagi aja, dibalikkan gitu. Kita dibalikkan dari tujuan pembelajaran atau mungkin dari materi yang disajikan di dalam buku gitu ya, dibalikkan aja, dicarikan unit kompetensi mana yang relevan pada SKKNI yang dirujuk tadi gitu. Dan mungkin itu juga tidak harus di SKKNI yang itu ya, bisa jadi mungkin ada SKKNI lain yang juga relevan, bisa juga itu digunakan atau bisa dirujuk sepanjang memang level kompetensinya sesuai dengan kualifikasi lulusan SMK, yaitu jenjang 2 atau level 2 di SKKNI, di KKNI mohon maaf. Nah kemudian nanti dari sana ya kan sudah ketahuan ada unitnya, ada kriteria unjuk kerjanya gitu ya. Nah dari kriteria unjuk kerja tadi gitu atau KUK tadi itu bisa dijadikan bagian dari misalnya KKTP-nya atau kriteria tercapaian tujuan pembelajarannya. Dan itu bisa diterjemahkan lagi misalnya ke dalam instrumen asesmennya gitu. Nah salah satu kelebihan dari kenapa kita menggunakan SKKNI adalah kurikulumnya akan linier dengan sertifikasi seperti itu. Dan ketika kurikulum nasional atau kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan itu linier dengan sertifikasi siswa, bukan sertifikasi guru ya, ini sertifikasi peserta didik nantinya gitu ya. Dalam kegiatan pembelajaran, ya, kegiatan asesmennya sekiranya memang bisa diterapkan secara independen, kemudian secara akuntabel, hasil dari asesmen tadi itu bisa menjadi bagian dalam portofolio yang dipertimbangkan saat sertifikasi di akhir pembelajaran. Seperti itu. Jadi istilahnya pelaksanaan sertifikasi yang tadinya dilaksanakan di akhir itu bisa dicicil. Bisa dicicil pada setiap satuan waktu pembelajaran. Ya misalnya sudah tuntas nih satu bab gitu. Kebetulan ini bisa mencakup 2 unit misalnya contoh ya. Saya nggak begitu hafal. Saya bisa mencakup 2 unit. Ya pada saat mungkin ada ulangan harian atau mungkin ada sumatif misalnya ya, satu kali sumatif dan sumatif itu dilakukan dengan cara praktik misalnya atau ujian kinerja atau tes kinerja gitu ya, atau asesmen kinerja itu nanti di situ bisa langsung menguji 2 unit itu gitu ya. Syukur-syukur yang menguji itu adalah misalnya asesor langsung gitu ya. Kemudian juga hasilnya ini bisa dikumpulkan dan bisa menjadi bukti atau bisa menjadi portofolio yang nantinya dipertimbangkan pada saat uji kom di akhir atau uji kompetensi atau uji sertifikasi. Itu sebetulnya kenapa kami mengembangkan kurikulum berdasarkan skema sertifikasi atau berdasarkan SKKNI supaya tadi kegiatan pembelajaran bisa selaras dengan sertifikasi gitu ya dan juga nanti selaras dengan misalnya kebutuhan dunia industri seperti itu. Baik, terima kasih Pak Taufik dan Pak Ahya untuk
Pertanyaan terakhir dari Pak Ganjar di sini. Pertanyaannya, pada fase E dan fase F terdapat materi alat ukur. Bagaimana pembagian materinya di dalam kedua fase? Mungkin dari Pak Taufik terlebih dahulu, kemudian Pak Ahya, dipersilakan. Dan barangkali Pak Ahya dulu ya, kalau ini Oh, oke, boleh. Pak Ahya ini Ya, lebih baik. pakar ya ini. Iya. Silakan. Ya, dipersilakan Pak Ahya. Oke. Kalau membahas alat ukur, karena memang kenyataan di lapangan itu banyak yang belum menguasai tadi, Pak Taufik nilai kasih sayang. Ya. Kalau di Jawa itu ada nilai itu, Pak, 7. Pitulungan, jadi pertolongan nilainya. Jadi memang materi alat ukur yang ada di buku ini masih sangat sederhana. Yang pertama adalah terkait dengan pengenalan ya. Nanti bisa dicek di bab 5 terkait dengan teknik dasar proses produksi. Ini biasanya dipraktekkan di sekolah lewat praktek kerja bangku. Jadi digandengkan dengan menggunakan perkakas tangan seperti mengikir, vakum, dan seterusnya. Jadi anak selain dikenalkan juga praktek langsung menggunakan alat ukur tetapi dengan ketelitian yang belum terlalu besar. Jadi dikenalkan dan terbiasa. Targetnya itu. Nah, ketika di fase F, meskipun bukunya belum disusun ya, semoga nanti juga ada ya bukunya. Di sana akan dikenalkan dengan alat ukur yang lebih spesifik. Jadi seperti halnya ketelitiannya tidak hanya 0,02 tapi 0,05 dan seterusnya. Dan berbagai macam alat ukur yang lain. Ada alat ukur digital, ada alat ukur mikrometer yang untuk diameter dalam dan seterusnya. Jadi berbeda tingkatnya. Seperti itu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahya. Dari Pak Taufik mau ada tambahan? Iya, sebetulnya sama ya. Ya, Jadi sama ya. memang untuk yang di fase E ini memang baru istilahnya dasar-dasar alat ukur atau misalnya penggunaan alat ukur yang basic gitu ya. Kemudian di fase F ini yang sudah lebih advance. Memang kalau kita lihat di capaian pembelajaran secara khusus alat ukur yang muncul di fase F itu sebenarnya muncul di bagian atau elemen gambar teknik gitu ya, gambar teknik manufaktur. Tapi dalam praktiknya gitu ya kita tidak bisa melepaskan penggunaan alat ukur pada tadi gitu ya pada saat misalnya penggunaan mesin bubut, mesin freeze gitu, mesin dan pemesinan yang lainnya gitu ya. Jadi apa namanya? Ini memang perbedaannya dari sisi levelingnya saja seperti itu. Dan perlu dipahami bersama nih sekali lagi ya. Mungkin ini juga berkaitan dengan beberapa pertanyaan juga yang ada di kolom Q&A gitu ya bahwa kurikulum sejatinya kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sejatinya adalah standar minimum gitu ya. Artinya sekolah boleh mengembangkan dengan level yang lebih tinggi seperti itu sesuai dengan kebutuhan mitra dunia kerja atau kebutuhan industri, kebutuhan Dudi. Gitu ya, kalau memang misalnya di sekolahnya gitu ya ada mitra dudinya yang memang membutuhkan misalnya SDM dengan spesifikasi X gitu ya, ya maka bisa saja kurikulum yang berlaku secara nasional tadi gitu ya, yang ada di dokumen capaian pembelajaran itu dimodifikasi menjadi level yang lebih tinggi gitu, tanpa mengurangi muatan yang ada di dalam dokumen capaian pembelajaran. Hanya misalnya porsinya aja. Misalnya contoh untuk materi A misalnya ya, kalau misalnya normalnya itu dipelajari selama misalnya 8 JP gitu ya, 8 jam pelajaran, 8 JP. Nah, karena misalnya kebutuhan dari mitra industrinya misalnya ada materi Z misalnya, ada materi Z yang harus dikuasai dan itu tidak ada di CP gitu ya. Ya enggak apa-apa. Gitu itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum satuan pendidikan, bisa diinsertkan. Nah, terus materi A-nya apakah diulangi saja dikurangi gitu ya. Jadi bisa fokus kepada materi yang betul-betul dibutuhkan oleh mitra dunia kerja karena bisa jadi dengan siswa atau peserta didik ini menguasai kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja tadi gitu ya peluang kebekerjaan dari mereka ya secara langsung misalnya setelah mereka lulus itu menjadi lebih besar seperti itu. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi kalau misalnya di satu pendidikan nggak usah ragu-ragu juga misalnya saya mau nambahin kurikulumnya nih kurikulumnya terlalu rendah silakan aja pikirkan bagaimana atau di manage gitu ya bagaimana kedalaman dari masing-masing materi atau kompetensi gitu ya dan juga tolong dipikirkan dari level kompetensi peserta didiknya jangan sampai karena misalnya kita nafsu nih pengen oh ini kayaknya kurang nih harus di level up gitu tapi ternyata levelnya terlalu tinggi untuk anak-anak SMK jadi juga harus dipahami bahwa
yang diajarkan oleh kita ini anak-anak SMK. Jadi jangan dibandingkan dengan anak-anak di perguruan tinggi gitu ya, para mahasiswa di perguruan tinggi. Dari sisi kematangannya sudah berbeda gitu ya. Dari sisi apa namanya mungkin kognisinya jelas berbeda seperti itu. Jadi itulah mengapa misalnya lulusan SMK itu memang diplot untuk jenjang kualifikasi KKN-nya ini jenjang 2 gitu. Karena itu yang menjadi nilai tengahnya gitu ya. Jadi baseline gitu. Baseline dari semua siswa gitu ya. Memang kalau kita lihat di kurva normal mesti ada siswa yang ada di level istimewa gitu yang di sisi sebelah kanan. Tetapi tentu ketika kita berbicara mengenai kurikulum ya kita bicara mengenai yang tengahnya, yang di belnya itu, yang di bagian peak-nya tadi seperti itu. Jadi itu yang barangkali bisa sebagai prinsip dalam pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Oke, baik untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada peserta Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Semoga jawaban dari para narasumber ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Baik, tidak terasa ya untuk rangkaian acara webinar sore ini sudah ada di penghujung. Kemudian mungkin sebagai pesan penutup dari narasumber luar biasa hebat ini, pesan atau harapan kepada guru dan siswa yang akan menggunakan buku ini dalam proses pembelajaran di sekolah. Boleh nanti disampaikan oleh Pak Ahya, kemudian ada Pak Heri Yudianto, salah satu penulis juga, kemudian nanti diakhiri oleh Pak Taufik. Dipersilakan kepada Pak Ahya. Ya, terima kasih, Mbak. Kami sebagai penulis merasakan betul bagaimana sulitnya untuk menyusun buku kejuruan. Prosesnya lama, kemudian saya yakin juga pasti membutuhkan dana yang besar untuk menelurkan buku ini. Tetapi pemanfaatannya di lapangan, saya merasa masih minim, mungkin karena kurang sosialisasi atau yang bagaimana. Padahal buku teks utama ini merupakan amanat dari Undang-Undang Perbukuan ya, yang wajib disediakan oleh sekolah. Tetapi kenyataannya sekolah-sekolah itu banyak yang memilih buku teks pendamping. Nah, ini merupakan PR bersama, mungkin dari pemegang kebijakan atau kita sendiri sebagai guru di sekolah. Buku teks utama disusun menyesuaikan dengan level peserta didik kita, baik itu level kognisi maupun level bacanya. Sehingga ayo dimanfaatkan, ayo disampaikan ke murid-murid kita, karena ini memang disusun sesuai dengan CP yang sudah ada. Saya kira itu aja, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya kepada Pak Heri Yudianto dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya menambahkan terkait dengan materi dalam buku ini sudah disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu sudah ada tautan berupa QR code yang memudahkan mengakses materi. Maka saya menghimbau Bapak Ibu guru, khususnya yang mengampu mapel dasar-dasar teknik mesin, agar dapat menggunakan buku siswa dan buku panduan guru ini dengan sebaik-baiknya. Mengakhiri closing statement dari saya juga mengingatkan bahwa buku teks utama dasar-dasar teknik mesin ini bukanlah satu-satunya sumber belajar yang dapat digunakan Bapak Ibu. Maka saya menyarankan Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran dasar-dasar teknik mesin ini untuk mengakses sumber belajar lainnya yang relevan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Mungkin selanjutnya pesan penutup dari Pak Taufik dipersilakan. Iya, saya tadi sudah disampaikan semua ya oleh Pak Ahya, oleh Pak Heri gitu ya. Saya cuma menyampaikan saja sekali lagi bahwa pengembangan buku teks ini sudah membutuhkan effort yang luar biasa besar ya, luar biasa besar, waktu, tenaga gitu ya, dan juga berbagai sumber daya yang dibutuhkan gitu. Sehingga kita semua perlu sama-sama menyadari bahwa buku teks ini merupakan sebuah jembatan, gitu ya, jembatan untuk ya jembatan ilmu gitu ya, jembatan untuk menuju ke cakrawala ilmu yang lebih luas ya. Cakrawala ilmu yang lebih luas tentunya dengan sumber belajar juga yang lebih luas. Artinya
seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Heri gitu ya, bahwa buku ini merupakan salah satu dari referensi yang bisa diacu pada kegiatan pembelajaran. Namun sebagaimana tadi juga disampaikan bahwa memang buku ini ya disusun sudah berdasarkan standarisasi yang ketat dan menyesuaikan dengan dokumen capaian pembelajaran yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya, mudah-mudahan buku teks yang kami kembangkan ya yang sudah ditulis oleh Pak Ahya, Pak Heri, dan juga Ibu Bapak Guru serta penulis-penulis buku kejuruan yang lain ini bisa bermanfaat ya bagi Ibu Bapak semua, dan tentunya ini bermuara pada SMK kita yang semakin bisa dan juga semakin hebat. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Taufik, Pak Ahya, dan Pak Heri atas waktunya sudah sharing informasi-informasi terkait kurikulum, terkait buku-buku dasar-dasar teknik mesin ini. Baik, Bapak Ibu peserta webinar sore ini, saya ingatkan kembali untuk dapat mengisi umpan balik acara webinar ini, karena setelah Bapak Ibu mengisi umpan balik akan mendapatkan sertifikat yang nanti akan kami kirimkan melalui email. Jadi sertifikat serta materi narasumber ini nanti akan kita kirimkan ke email Bapak Ibu. Jadi mohon untuk dapat mengetikkan emailnya dengan benar dan sesuai agar sampai langsung ke email Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, rekaman webinar ini akan kami unggah di kanal YouTube resmi Pusat Perbukuan, yaitu Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Nantikan informasinya melalui Instagram di @cb_kemdikbud. Jangan lupa follow ya Bapak dan Ibu. Nah, kami harapkan Bapak dan Ibu tetap terhubung dengan kami Pusat Perbukuan dengan mengakses laman CB di buku.kemdikbud.go.id, mengikuti laman Instagram kami di @cb_kemdikbud, kemudian laman YouTube kami dengan nama kanal Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Semoga webinar ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru kawan SMK dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Diharapkan Bapak, Ibu, dan kawan SMK juga membagikan informasi yang didapat kepada rekan guru lainnya terkait pengetahuan yang sudah diperoleh di webinar sore ini. Baik, Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara webinar buku pendidikan Kemendikbudristek episode 8, Ngobrol Seru Buku Teks Utama Dasar-Dasar Teknik Mesin kelas 10. Saya Irma Afrianti beserta tim Pusat Perbukuan yang bertugas izin pamit undur diri. Kami mohon maaf bila ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan. Saksikan lagi webinar buku pendidikan Kemendikbudristek Ngobrol Seru Buku Pendidikan di hari Jumat mendatang. SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.